Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya masih bersama kami. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menganalisa kerusakan komponen ya, yang ada pada kendaraan yang telah mengalami kehabisan oli ya. Jadi kehabisan oli pada kendaraan tersebut ternyata akan memiliki dampak yang sangat fatal ya. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman sekalian yang memiliki kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, agar kiranya sering memerhatikan tentang pelumasan atau oli kendaraan yang dimilikinya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, di sini mesin kendaraan di sini sudah saya bongkar ya, karena di video kali ini kita akan fokus tentang bagaimana cara kita menganalisa kerusakan komponen ya. Nah, baik. Hadapan kita ini ada kop silinder, ada blok silinder ya, kemudian apa ya, ini seher atau piston, kemudian bagian-bagian yang lain, ada gear timing, ada penutup kop ya, ada baut dan lain-lain yang ada pada mesin kendaraan yang kita miliki. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen yang ada pada kendaraan, khususnya di kendaraan roda 2 ya. Nah, yang pertama kita akan mengamati komponen yang ada pada kop ya. Jadi kita akan periksa. Nah, di sini ada pelatuk ya, ada komponen pelatuk dengan cam. Kita lepas dulu camnya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita akan periksa bearing dengan benjolan camnya, apakah dia masih bisa. Ternyata ini masih bisa untuk kita gunakan, tapi ternyata di sini dekompresinya sudah dihilangkan ya. Jadi dekompresinya sudah hilang. Kita tidak tahu apakah sengaja dihilangkan atau mungkin apa sebabnya sehingga dekompresi itu dihilangkan. Nah, ini bearingnya sudah mau kalah, tapi masih bisalah kita untuk menggunakannya seperti itu. Nah, kita pindah ke pelatuk atau biasa disebut dengan burung-burung ya. Kita buka dulu pennya ya. Ya, ini pennya ya teman-teman sekalian. Kita akan memeriksa apakah masih layak untuk kita gunakan atau tidak. Kalau memang masih layak, nah kita akan gunakan kembali nantinya. Ini masih layak ya teman-teman. Nah, kemudian kita ambil pelatuknya. Ya. Nah, komponen yang paling penting untuk kita ketahui di sini adalah bearingnya teman-teman sekalian. Apakah dia masih bagus, masih bisa digunakan atau sudah goyang. Dan ternyata ini sudah goyang ya, artinya kita harus menggantinya. Kalau tidak, dia akan menimbulkan bunyi nanti pada saat mesin kita hidupkan ya. Jadi untuk lebih aman kita harus mengganti pelatuknya itu ya. Nah, ini kode 76 merupakan pelatuk exhaust ya, pelatuk untuk klep exhaustnya, klep buangnya ya. Dan untuk yang 75 itu merupakan pelatuk in
housenya ya, atau katup masuknya. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman dalam pemasangannya. Jadi 76 untuk buang, 75 untuk in atau masuknya. Oke, kita buka selanjutnya pelatuk innya. Sini agak keras ya teman-teman, makanya kita bantu untuk melakukan pukulan agar pennya bisa keluar. Nah, baik, pennya sudah keluar. Tapi kita lihat di sini teman-teman, ternyata sudah dikikis. Kita tidak tahu apa sebabnya sehingga pen ini kemudian dikikis. Maaf ya teman-teman, ini kameranya kurang fokus ya. Yang jelas pennya ini sudah tidak standar lagi, sudah dikikis kemudian ujung sudutnya. Nah, oke, selanjutnya ini adalah pelatuk masuknya, memiliki kode 75, dan kita periksa bearingnya. Wah, ternyata juga sudah goyang teman-teman, dan ini merupakan komponen ini harus kita ganti. Dan kita masukkan dulu pennya, apakah dia masih bagus. Pennya dengan pelatuk masih bagus sebetulnya, tapi bearingnya kalah. Tapi kalau kita mau beli ini kan harus dibeli secara satu paket antara bearing dengan pelatuknya. Jadi nanti kita akan ganti. Pennya tetap itu yang digunakan, kecuali yang sudah di skir ini. Mungkin kita nanti juga akan ganti ya teman-teman sekalian. Nah, kita akan cek lubang daripada dudukan pelatuknya, dan ternyata kita lihat ini sudah pernah diganjal ya teman-teman. Mungkin barangkali lubang dudukannya itu sudah aus sehingga harus kemudian diganjal atau dilapisi. Tapi yang disayangkan di sini adalah besi yang digunakan untuk melapisinya bukan besi yang senyawa dengan besi yang digunakan oleh kop silinder itu. Akhirnya lapisannya akan kembali haus lagi. Dan ternyata alasannya ini di skir, pennya yang di skir ternyata untuk untuk memudahkan masuknya pen itu karena ada lapisan. Dan kemudian kita uji ya tentang bosnya, ternyata sudah sangat tidak bisa digunakan. Nanti kita akali apakah mungkin dibubut atau langsung kita ganti dengan kop yang baru ya. Ini sudah sangat parah teman-teman. Nah, ini sudah sangat parah ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia sangat kocak. Nah, kita bisa lihat ini sudah tidak bundar lagi ya, tapi dia sudah lonjong. Kita lihat dia sudah lonjong. Jadi kalau misalkan nanti bisa kita bubut, tukang bubutnya bisa mengakalinya, ya kita tidak perlu repot-repot untuk ganti kopnya. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat, kita harus ganti kop silindernya. Ya, kemudian kita tes yang lubang pen yang outnya. Kayaknya ini masih bagus ya teman-teman. Nah, ini masih seret. Nah, ini dia tidak goyang, tidak sama dengan yang lubang yang masuknya. Nah, ini masih mantap ya, dia tidak goyang. Bearing dalamnya juga masih bisa digunakan ya, masih aman, dan itu tidak perlu kita ganti. Kemudian kita cek di permukaan kop silindernya, ini masih rata.
Oke, yang selanjutnya teman-teman kita akan menguji daripada klepnya ya. Ya. Kita akan menguji. Wah, ternyata bosnya ini sudah kalah teman-teman. Jadi kondisi daripada kop ini ternyata sangat-sangat memprihatinkan ya. Nah, coba kita lihat. Bos daripada klep ini sudah sangat kocak. Dan inilah yang menimbulkan kepala piston itu cepat berkarbon, kemudian busi cepat mati, kompresi lemah, dan menimbulkan asap tebal pada knalpot. Nah, kondisi klep buang pun juga demikian, dia sudah sangat kocak. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau kop ini kita ganti saja dengan yang baru supaya lebih aman begitu. Oke, yang selanjutnya kita pindah ke piston atau seher ya teman-teman sekalian. Jadi piston ini merupakan piston yang baru-baru saja diganti oleh pemiliknya ya. Jadi komponen daripada piston dengan blok silinder itu sudah diganti, tapi baru seminggu mogok lagi ya. Baik, kita uji pennya juga ya. Ya, ini antara loban dengan pennya ini masih bagus, tapi kita tes dulu ya. Kondisi pennya masih sangat mulus. Nah, kita pasang kembali ya. Akan tetapi di dinding daripada piston ini sudah mengalami goresan lagi teman-teman, padahal ini piston baru ya. Ini piston baru. Nah, dia sudah memiliki goresan lagi. Nah, kita lihat dari ring sehernya. Kita buka ya ring seher yang pertama. Dan nah, ini teman-teman, ternyata ring sehernya ini tertukar antara ring kompresi 1 dengan ring kompresi 2. Jadi ring kompresi 2 menduduki posisi ring kompresi 1, jadi tertukar. Nah, ada kemungkinan itulah yang mengakibatkan sehingga goresan yang ada pada dinding blok silinder inilah yang mengakibatkan, karena ringnya tertukar antara ring kompresi 1 dengan kompresi 2. Baik. Nah, kita buka yang kompresi. Nah, ini terbalik ya teman-teman. Jadi perbedaan dari ring kompresi 1 dengan ring kompresi 2, permukaan atau sudut atau pinggir daripada ring kompresi 1 itu dia lembut ya, tidak tajam, berbeda dengan ring kompresi 2. Dia tajam, sudutnya atau sikunya itu tajam ya. Jadi itu perbedaan yang mendasar antara ring kompresi 1 dengan ring kompresi 2. Nah, ternyata pemasangan pada komponen ini ternyata tertukar ya. Oke, baik, kembali kita buka ring olinya. Nah, ini juga sudah kalah ya teman-teman, dia sudah aus. Nah, jadi nanti komponen ini kita akan ganti semua, mulai dari piston, ring seher ya. Kemudian blok silindernya kita coulter atau oversize
Oke, baik, kita akan memeriksa silindernya atau bloknya ya teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan blok silinder baru yang baru-baru saja diganti oleh bengkel lain, karena katanya bloknya sudah tidak dapat digunakan lagi sehingga harus ganti blok. Dan ternyata baru 1 minggu dipakai kemudian mogok lagi. Nah, ini dia sudah tergores lagi padahal dia blok baru ya. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang menyebabkan sehingga blok silinder baru itu dapat tergores dengan cepat ya. Baru 1 minggu pemakaian, blok dengan pistonnya itu sudah tergores kembali. Nah, ini menandakan bahwa antara piston ya, diameter piston dengan diameter daripada blok itu ternyata tidak sesuai. Nah, bagaimana kemudian kita mengujinya ya? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita akan menguji tentang bagaimana menyesuaikan antara diameter piston dengan diameter blok. Nah, itu tidak pas. Lingkaran daripada piston, diameter daripada piston dengan diameter daripada blok silinder itu tidak pas. Nah, kalau dia kondisinya seperti ini, dia sudah goyang. Artinya dia akan menimbulkan kompresi yang lemah, menghasilkan kompresi yang lemah, dan bisa jadi apalagi namanya, bisa jadi oli akan tembus ke ruang bakar dan menyebabkan motor kita akan berasap. Kemudian tenaganya tidak besar, menghasilkan tenaga yang tidak maksimal. Nah, ini kita lihat dia goyang teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ini merupakan tensionernya teman-teman, atau penegang rantai kecilnya. Kemudian ini merupakan baut tutup olinya, penutup kop, dan kayaknya karetnya ini sudah kalah dan mesti harus kita ganti nanti ya, supaya oli tidak akan keluar melalui baut ini. Oke teman-teman, selanjutnya ini merupakan gear dari tensioner, gear timing ya. Oke, baik, kita akan pindah ke stang seher teman-teman. Nah, ini sudah kalah juga, dia sudah goyang teman-teman. Oke, coba kita perhatikan baik-baik. Nah, dia sudah kalah, jadi dia sudah kena, dia sudah goyang seperti itu. Nah, yang saya ingin katakan di sini adalah motor yang kita kerjakan hari ini, yang kita bongkar hari ini, itu merupakan motor yang gejala awalnya adalah kehabisan oli ya. Dia kehabisan oli, kemudian dibawalah kemudian ke bengkel. Nah, diganti komponen-komponen yang sudah tidak layak pakai, kemudian pasang kembali. Nah, yang disayangkan adalah karena kerusakan dasarnya yang tidak diatasi. Yang saya maksud kerusakan dasar adalah kerusakan yang terjadi pada komponen stang seher ini. Nah, logikanya begini, meskipun kita ganti blok yang baru, seher yang baru, atau bahkan ganti kop silinder, kalau kemudian dasar atau landasannya tidak kita ganti, dalam artian ini adalah stang sehernya, tetap akan melakukan kerusakan kembali. Tetap akan terjadi kerusakan kembali. Kenapa? Karena ternyata stang sehernya yang goyang. Jadi meskipun blok dan pistonnya baru, kalau stang sehernya yang kalah, tidak lama
kita mengoperasikan kendaraan yang kita miliki akan kembali berasap dan memiliki tenaga yang kurang. Kenapa? Karena stang seirnya kita tidak ganti. Nah, menurut informasi dari pemiliknya bahwa motor ini sudah masuk bengkel sebanyak 4 kali. Nah, ini kemudian merupakan bengkel yang kelima yang dibawa ke kita. Nah, ini menarik teman-teman, bahwa apa sih yang menjadi gejala atau problem yang terjadi pada kendaraan ini sehingga para bengkel-bengkel senior itu tidak mampu memecahkan masalahnya seperti itu. Nah, ternyata kita dapat di sini, ternyata stang sehernya yang tidak diganti, ya. Kemudian komponen-komponen yang telah kita analisa tadi juga ternyata masih banyak yang masih perlu diganti, dan itu tidak diganti sehingga hanya membutuhkan waktu 1 minggu kendaraannya mogok lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita atasi teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup ya pada video kali ini tentang bagaimana cara kita menganalisa kerusakan komponen pada motor yang telah mengalami kehabisan oli. Nah, untuk langkah pemasangannya kita akan tayangkan di video selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau teman-teman berkenan, teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, kami mohon terus support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.